Man adza jarahu faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti tetangganya, maka berarti ia menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku faqad adzallah. Orang yang menyakitiku juga berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa man haraba jarahu faqad harabani wa man harabani faqad haraballah. Orang yang berperang dengan tetangganya, maka sama halnya ia berperang denganku. Dan barang siapa yang berperang denganku, sama halnya ia berperang dengan Allah. Sekarang saya tanya, siapa yang berani berperang dengan Allah? Gak ada yang berani. Kalau tidak berani berperang dengan Allah, maka juga jangan berani berperang dengan tetangga. Ada satu kisah disampaikan oleh imam, namanya imam tersebut adalah Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak bermimpi ada dua malaikat turun dari langit. Satunya bertanya kepada malaikat B. Anggaplah malaikat A dengan malaikat B. Yang malaikat A bertanya, wahai malaikat B, untuk tahun ini orang yang haji satu dunia jumlahnya berapa orang? Dijawab oleh malaikat yang B, jumlah orang yang haji satu dunia adalah 600.000 orang untuk saat ini, untuk tahun ini. Yang tanya lagi yang A, dari 600.000 orang yang haji tahun ini, yang diterima di antara mereka berapa orang, wahai malaikat B? Dijawab oleh malaikat B, tidak ada sama sekali. Malaikat A, untuk tahun ini dari 600.000 orang satu dunia yang haji, itu tidak ada satupun dari mereka yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat dia melanjutkan pembicaraan. Namun ada satu orang laki-laki dari Damaskus, namanya Muwafiq. Dia tidak haji, pekerjaannya adalah menambal sandal. Tapi walaupun dia tidak haji, barokahnya Muwafiq, orang satu dunia yang jumlahnya 600.000 orang, yang awalnya hajinya tidak diterima, barokahnya Muwafiq 600.000 orang ini diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, Muwafiq ini pekerjaannya adalah tukang tambal sandal. Dia waktu itu tidak melakukan haji, tapi barokahnya Muwafiq, orang satu dunia yang jumlahnya 600.000 orang, yang awalnya hajinya tidak ada yang diterima, dijadikan akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara barokahnya Muwafiq. Ini mimpinya Imam Abdullah bin Mubarak. Akhirnya setelah itu Imam Abdullah bin Mubarak bangun. Setelah bangun beliau kaget, merenung, wah, siapa Muwafiq ini? Kenapa begitu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa bisa memiliki karomah seperti itu? Akhirnya Imam Abdullah bin Mubarak memutuskan untuk mencari orang yang bernama Muwafiq. Dicari, langsung berangkat ke Damaskus. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Ditanya, dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa? Saya Imam Abdullah bin Mubarak, mencari orang yang namanya Muwafiq. Oh iya, saya sendiri. Akhirnya Imam Abdullah menceritakan tentang mimpinya kepada Muwafiq. Akhirnya Imam Abdullah bertanya, wahai Bapak Muwafiq, kenapa engkau bisa memiliki derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Muwafiq cerita. Jadi cerita di dalam cerita. Ceritanya begini, Pak Imam Abdullah. Dulu saya adalah orang yang miskin. Saya fakir, saya tidak mampu. Saya belum haji, saya pengen haji. Karena saya tidak punya uang, akhirnya saya mencari pekerjaan. Alhamdulillah, saya mendapatkan pekerjaan yaitu pekerjaan menambal sandal. Coba bayangkan kalau tahun sekarang, kalau zaman sekarang menambal sandal untuk mencapai uang yang bisa digunakan haji kira-kira berapa tahun? Alhamdulillah Bapak Muwafiq ini bertahun-tahun bekerja menambal sandal, akhirnya alhamdulillah mendapatkan uang sekitar 300 dirham. 300 dirham ini dulu sudah bisa dijadikan haji.
Anggaplah kalau sekarang sekitar 40 juta. Loh, wahai Imam Abdullah bin Mubarak, ceritanya Pak Muwafiq ini, setelah saya mengumpulkan uang sebanyak 300 dirham, waktu itu kebetulan istri saya sedang hamil. Suatu ketika istri saya mencium masakan tetangga yang baunya katanya sangat enak. Akhirnya istrinya Pak Muwafiq bertanya kepada Pak Muwafiq, "Mas, bau masakan tetangga kok sangat enak, Mas. Kayaknya anak kita juga pengen. Minta tolong dong, Mas, mintakan kepada tetangga sebelah walaupun cuma sedikit supaya keinginan anak kita terkabulkan." Akhirnya karena suaminya ya juga termasuk suami yang perhatian begitu ya. Jadi Pak Muwafiq ini akhirnya langsung ke tetangganya. Dok, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf ibu, istri saya sekarang sedang hamil. Mencium bau masakan ibu katanya sangat enak. Saya mohon minta walaupun sedikit supaya keinginan istri saya bisa tercapai. Akhirnya ibu itu langsung menjawab kepada Bapak Muwafiq, "Wahai Bapak Muwafiq, saya mohon maaf. Yang saya masak itu adalah bangkai himar." Tahu himar ya? Kenapa? Anak kuda. Yang saya masak ini adalah bangkai himar. Kenapa saya memasak bangkai himar? Karena saya dengan anak-anak saya yang yatim, jumlahnya 3 orang, beberapa hari tidak makan, beberapa hari tidak minum, beberapa hari kelaparan. Akhirnya saya terpaksa memasak bangkai himar. Maka masakan ini bagi saya hukumnya adalah halal, karena saya kondisinya dalam keadaan darurat. Sedangkan masakan ini bagi sampean dan keluarga sampean Bapak Muwafiq hukumnya haram, karena sampean tidak dalam keadaan darurat. Jadi saya mohon maaf Bapak Muwafiq, saya tidak bisa memberikan masakan ini kepada Anda karena ini adalah bangkai himar. Ketika menceritakan seperti itu, ibu ini agak mau menangis begitu ya, meratapi kehidupannya yang begitu susah dan sedih. Akhirnya apa? Akhirnya Bapak Muwafiq ini karena tidak tega melihat tetangganya kelaparan, tidak tega melihat tetangganya beberapa hari tidak makan dan tidak minum, akhirnya langsung pergi berangkat berlari ke rumahnya. Apa yang dilakukan Bapak Muwafiq? Dia mengambil uang yang jumlahnya 300 dirham yang sudah ia kumpulkan beberapa tahun untuk berangkat haji. Akhirnya apa? Diberikan kepada ibu dan anak-anak yatim ini. Sekarang yang perlu digarisbawahi, yang diberikan Bapak Muwafiq bukan cuma 2 dirham, 3 dirham, 10 dirham, tidak. Tapi yang diberikan Bapak Muwafiq ini adalah seluruhnya. 300 dirham kalau sekarang anggaplah sekitar setara dengan 40 juta, diberikan seluruhnya oleh Bapak Muwafiq kepada ibu dan anak-anak. Udah Bu, ini uang 300 dirham saya berikan kepada Anda dan anak-anak sampean. Kenapa? Karena saya tidak tega melihat tetangga saya kelaparan. Saya tidak tega melihat tetangga saya tidak makan beberapa hari. Saya tidak tega melihat tetangga saya tidak minum beberapa hari. Akhirnya uang 300 dirham ini diberikan oleh Bapak Muwafiq kepada tetangganya. Mendengar cerita itu, akhirnya Imam Abdullah bin Mubarak sadar. Oh, Bapak Muwafiq, berarti kalau saya simpulkan, Anda mendapatkan derajat yang begitu mulia, begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata karena Anda adalah orang yang mau hidup damai dengan tetangga. Anda adalah orang yang mau hidup rukun dengan tetangga. Anda adalah orang yang mau memuliakan tetangga. Makanya Anda mendapatkan derajat yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Kadang ada sebagian dari kita yang berpikiran bahwa yang penting saya ibadah kepada Allah, yang penting saya sholat witir, yang penting saya sholat tahajud, yang penting saya sholat tasbih, yang penting saya baca Quran, yang penting saya wiritan, yang penting saya tidak pernah peduli dengan tetangga. Ini yang perlu diperhatikan, yang harus hati-hati orang-orang yang seperti ini. Hanya memikirkan ibadahnya sendiri, hanya memikirkan nasibnya sendiri, tidak peduli dengan tetangganya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda,
Laisal mu'min alladzi yashba' wa jaruhu ja'i'. Bukanlah seseorang dikatakan mukmin yang sempurna adalah seseorang yang dirinya kenyang tapi tetangganya lapar. Tidak dianggap seseorang yang imannya sempurna jika dia kenyang tapi tetangganya kelaparan. Ini yang perlu dijadikan renungan. Bahkan ada salah satu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu bihi dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, berikan aku amalan, jika aku mengamalkan amalan tersebut aku bisa masuk surga. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun muhsinan." Jadilah engkau orang yang baik, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Lantas ia bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kaifa a'lamu anni muhsinun?" Bagaimana caranya aku tahu bahwa aku adalah orang yang baik? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sal jironak fa in qalu innaka muhsinun fa anta muhsinun au qalu innaka musiun fa anta musiun." Tanyakanlah kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitarmu. Jika tetangga-tetanggamu mengatakan bahwa engkau adalah orang yang baik, berarti engkau adalah orang yang baik. Atau sebaliknya, ternyata tetangga-tetanggamu mengatakan engkau adalah orang yang tidak baik, berarti engkau adalah orang yang tidak baik. Nah, ini saking pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Status kita baik atau tidak baik tergantung penilaian tetangga. Kalau tetangga kita mengatakan kita bukan orang baik, berarti kita bukan orang yang baik. Jangan ngaku-ngaku orang yang baik. Kita mengaku kita baik kepada sahabat kita, mengaku baik kepada teman-teman kita, tapi ternyata tetangga kita menilai, memvonis, mengklaim bahwa kita adalah orang yang tidak baik, berarti kita adalah orang yang tidak baik. Kalau tetangga sudah menilai kita orang yang tidak baik, maka orang yang tidak baik jelas masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, tetangga kita menilai bahwa kita adalah orang yang baik, berarti kita adalah orang yang baik. Yang akan didapatkan adalah orang yang baik akan masuk ke dalam surga. Kita yang kemarin mungkin tidak akur dengan tetangga, kita yang kemarin selalu berbuat salah kepada tetangga, ayo mulai hari ini, mulai detik ini, mulai jam ini kita bermaaf-maafan dengan tangga, kita hidup baik dengan tangga, kita hidup rukun dengan tangga. Insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan kita akan masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma